yang bangkit berjalan bersamamu. Perjalanan dua murid ke Emmaus adalah juga perjalanan anak manusia dari hari ke hari. Mereka berjalan dengan hati tergoncang dan penuh kekalutan, menyaksikan peristiwa penyaliban Kristus, pemakamannya, dan peristiwa batu terguling yang menyimpan tanya. Benarkah Tuhan sungguh telah bangkit? Yerusalem yang menyimpan kisah menyedihkan dan membingungkan itu ditinggalkan. Mereka berjalan menuju Emmaus tanpa kepastian. Mereka hanya mau pergi, berjalan keluar dari Yerusalem. Di perjalanan itu, Yesus menjumpai mereka. Yesus menyapa mereka, dan Yesus mendengarkan keluhan hati mereka. Kedua murid yang sedang patah hati tidak menyadari itu Yesus. Ketakutan dan kegelisahan yang memenuhi hati dan pikiran membuat mereka tidak menyadari kehadiran Yesus di perjalanan itu. Mereka tenggelam dalam kekecewaan mendalam. Keduanya pun tidak mampu bangkit dari keterpurukan hidup. Sikap iman mereka masih sebatas pada pengaruh positif Yesus sebagai Mesias. Mesias yang mampu menyelamatkan mereka dari penindasan. Mesias yang memimpin mereka menuju kebahagiaan dan pembebasan. Imajinasi kedudukan yang tinggi pun mereka lakukan. Tetapi oleh kisah penyaliban, sikap iman yang sedang bertumbuh mati. Mereka memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan, mereka tetap berada dalam nostalgia konyol kala bersama Yesus. Mereka masih saja dihantui rasa takut, gelisah, tidak percaya, dan kekecewaan mendalam, sehingga mereka tidak mampu melihat dengan jelas Yesus yang ada di depan mereka. Kita hidup di dunia dengan banyak sekali kekecewaan, kegelisahan, kecemasan, dan kegalauan hati. Kita saksikan, kita dengar, dan kita alami sendiri peristiwa kematian yang menimbulkan duka, kekerasan, dan kekejaman manusia yang saling membunuh dan membinasakan. Kita sangat takut oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan telah membunuh ribuan jiwa. Mungkin kita sendiri pernah terinfeksi corona. Kesepian dan ketakutan di tempat karantina, atau melihat orang-orang kesayangan kita terisolasi dan dimakamkan dalam kebisuan. Mungkin kita merasa tak berdaya, kecewa, dan marah pada Tuhan. Kita mengira Tuhan meninggalkan kita sendiri dan tidak mau tahu tentang nasib kita. Benarkah demikian?
Injil perjalanan dua murid ke Emmaus menjawab keraguan kita akan penyertaan Tuhan. Tuhan mendekati manusia dan menyapa kita dengan caranya. Dia ikut berjalan bersama di jalan yang kita lewati. Dia mendengarkan curahan hati kita dan menjelaskan kitab suci kepada kita. Kehadiran Tuhan selalu membuat hati kita berkobar-kobar, membuat kita bersemangat. Tapi tidak jarang kita tidak menyadari itu Tuhan. Dalam segala situasi, Tuhan hadir menyapa. Apa yang sedang kamu alami? Betapa Tuhan rindu bertemu kita di dalam keheningan doa. Dia ingin kita datang mencurahkan isi hati kita kepadanya. Mungkin terkadang kita seringkali mempersalahkan berbagai macam pihak, termasuk Tuhan. Kita sering merasa diri paling benar. Ketertutupan hati membuat Tuhan yang ada di depan tidak kita sadari. Iman yang dangkal selalu meragukan Tuhan. Kita menyangka Tuhan menderita di atas salib, atau Yesus masih terbaring tanpa nyawa di dalam kubur. Kita sulit mengenal Tuhan ketika datang dalam wajah bersahaja mereka yang ada di sekitar kita. Kita menganggapnya sebagai orang asing. Kita sulit menyadari Tuhan ada di tengah peristiwa menyedihkan dan menakutkan. Dalam peristiwa sakit, terluka dan meninggal, Tuhan seakan tidak ada di sana. Bila malam kehidupan mendatangimu, ingatlah untuk memohon. Tuhan, tinggallah bersama kami, karena hari hampir malam. Beri waktu duduk bersama dalam perjamuan Ekaristi. Sadarilah Dia yang bangkit ada ketika roti itu dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Apakah kita pun selalu dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan secara langsung atau lewat misa live streaming? Bagaimana perjumpaan dengan Yesus yang bangkit telah mengubah hidupku? Apakah aku berani kembali ke Yerusalem seperti kedua murid itu? Berani kembali menatap realitas hidup yang ingin kuhindari dengan semangat kebangkitan. Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, mampukan kami menghadapi tantangan hidup ini dengan berani dan penuh iman yakin. Engkaulah Allah yang hidup dan senantiasa ada bersama kami di perjalanan hidup kami.